Satu aplikasi yang mana dipercaya oleh orang-orang yang telat bayar pinjol, bahwasannya aplikasi ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi mereka, padahal aplikasi ini adalah musuh yang paling berbahaya ketika kamu telat bayar dan aplikasi ini terinstall di handphonemu. Ini harus disimain sampai habis buat teman-teman semuanya. Jangan sampai datamu makin meluas, nanti data keluargamu, data anakmu, data suamimu, data istrimu, data semua keluargamu akan ada tercatat di dalam aplikasi itu. Dan debt collector sangat gampang untuk melakukan penekanan berdasarkan nama-nama keluargamu yang mereka lihat di dalam aplikasi itu. Apa aplikasinya Bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Dan sekalian juga saya mau bahas buat teman-teman semuanya tentang fintech data center atau pusat data fintech lending yang menjadi poin utama bagi debt collector dalam melakukan pengancaman, terutama rupiah cepat. Saya sangat sering banget mendengar debt collectornya hanya memakai kata-kata fintech data center, pusat data fintech lending. Nah, sebenarnya seperti apa sih hal-hal ini? Untuk teman-temanku semuanya yang baru telat bayar pinjol, ada satu aplikasi yang namanya Get Contact. Saya pengen buat teman-teman semuanya, setelah Anda menonton saya atau saat Anda menonton saya hari ini, saya pengen Anda semuanya menghapus aplikasi yang satu itu. Karena itu aplikasi secara langsung ya memang bagus. Bagus banget untuk mendetek misalnya ada nomor-nomor baru yang menghubungi kita dan di sana akan ditampilkan bahwa ini penipu dan segala macam. Tapi ada kelemahan dari aplikasi ini yang sengaja dipakai oleh debt collector sehingga membingungkan Anda gitu loh. Tiba-tiba debt collector bisa tahu nama anakmu. Tiba-tiba debt collector bisa tahu nama suami. Tiba-tiba debt collector bisa tahu nama istri dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi yang menurut saya sangat berbahaya. Ya, jadi Get Contact namanya teman-teman semuanya. Anda boleh hapus aplikasi ini kalau ada di handphone Anda. Kenapa? Karena nanti debt collector pinjol akan tracking melalui aplikasi ini dulu. Nomor Anda akan dimunculkan. Habis itu nanti dia akan melihat tanda-tanda yang diberikan orang-orang. Orang-orang yang menyimpan namamu dengan inisial yang berbeda. Contoh, Mama A atau Mama B, B dan A-nya ini adalah nama anakmu. Ya, atau istri A, istri B, ini makin memperluas nanti kejaran debt collector untuk melakukan penekanan terhadap dirimu. Sehingga ketika dia mendapatkan informasi melalui aplikasi Get Contact ini, ya, nantinya debt collector akan membikinkan satu kalimat. Apa perlu saya hubungi atau saya cari anakmu yang nama ini? Kan Anda terkejut, loh, kok dia bisa tahu nama anak saya? Kok dia bisa tahu nama suami saya? Padahal dia belusukan melalui aplikasi Get Contact. Di dalam Get Contact banyak teman-temanmu yang menyimpan namamu dengan inisial nama anak, dengan nama suami, atau dengan tempat kerja, atau dengan berbagai macam persi yang disimpan dalam hal itu. Bahkan ada saya mendapatkan dari salah satu follower saya juga yang menyampaikan, dia bisa tahu Bang saya adalah pelanggan salah satu salon. Ya orang salon itu yang membikinkan pelanggan ini, dibikininnya nama salonnya. Ya, atau pelanggan sebuah kopi shop deh gitu loh. Mungkin saking seringnya, ya kan? Jadi dari aplikasi inilah sebagian besar debt collector itu mendapatkan informasi. Baru sisanya mereka mencari dari media sosial, baru bisa dia mencari dari beberapa aplikasi-aplikasi juga yang sengaja bocor gitu. Tapi paling utama teman-teman semuanya adalah aplikasi Get Contact tidak usah Anda pakai lagi. Kalau hanya untuk memblok, panggilan tidak dikenal, settingan dari handphone itu sudah ada. Ya, dari log panggilan Anda itu sudah ada settingan, pemblokiran otomatis. Jadi nggak harus lagi Anda menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan, yang mana aplikasi itu akan membuka informasimu lebih luas lagi. Ya, ini harus dipahami nih buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa cek tuh, apakah aplikasi ini ada di handphonemu atau tidak. Kalau ada, segera dihapus. Ya, tapi tanda-tanda tadi, kan ada penanda tuh yang diberikan orang, tapi Anda klik tanda itu, yang pagar itu, atas nama Anda klik dan habis itu Anda hapus, tidak mewakili saya. Hapus semua tandanya, habis itu Anda logout dari aplikasi tersebut. Dengan begitu, debt collector tidak bisa memperluas pencarian mereka untuk melakukan penekanan.
Ya. Karena debt collector ini paling pintar menciptakan drama. Begitu dia dapat satu kosakata atau satu nama dari keluarga kita, itu akan dia putar berulang-ulang kali gitu loh. Bagaimana membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak takut, membuat kita ketakutan, mohon maaf. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini telat bayar, ada aplikasi tersebut, segera dihapus. Ya. Dan habis itu lagi saya mau masuk kepada fintech data center atau pusat data fintech lending, teman-teman. Siapa yang sudah paham dengan tempat pengumpulan data satu ini? Fintech data center atau yang sering dikirimkan oleh debt collector, FDC namanya, FDC. Atau Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Yang mana teman-teman semuanya? Semua data Anda yang meminjam di pinjol itu akan terkumpul di satu tempat ini. Ini sebenarnya lebih kepada pengganti SLIK dulunya karena pinjol itu belum mendapatkan akses SLIK. Pinjol baru mendapatkan akses SLIK itu di 31 Juli 2025. Ya, dan itu pun belum semua pinjol mau melaporkan data Anda kepada SLIK. Sedangkan di fintech data center ini aja masih banyak pinjol yang tidak mematuhi. Anda tahu tujuan fintech data center ini diadakan buat apa? Tujuannya adalah supaya si pinjol tidak mendapatkan konsumen yang gagal. Jadi sebelum si pinjol ini menentukan calon si borrower dia harus cross-check nih yang namanya fintech data center atau pusat data fintech lending. Layak atau tidaknya seseorang ini diberikan pinjaman. Tapi yang terjadi, pinjol tidak butuh fintech data center. Pinjol tidak butuh SLIK. Pinjol tidak butuh analis atau tim kredit scoringnya, nggak butuh. Yang dibutuhkan pinjol adalah berapa banyak data Anda. Makanya iklan pinjol itu yang keluar adalah nomormu dipakai berapa lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, cek limit. Karena yang mau mereka ambil selama 1 tahun sudah berapa banyak data yang ada. 2 tahun makin banyak lagi. 3 tahun makin parah lagi datanya. Nah inilah yang mau mereka ambil. Ya, karena kekuatan mereka itu ada di sini. Ketika kamu telat bayar, data yang mereka ambil ini akan dijadikan alat sandera untuk menakut-nakuti Anda. Apa perlu saya hubungi dulu orang-orang yang dikontakmu ini, atau kamu bayarkan 10 menit lagi? Atau bayarkan 15 menit lagi? Nah, inilah tujuan mereka. Jadi fintech data center atau pusat data fintech lending yang selalu mereka besar-besarkan, ditambah dengan pasal-pasal perdata, itu hanya skenario kecil dalam penagihan. Bahkan debt collector yang mengirim itu pun tidak paham. Itu kan sengaja mereka ambil template-nya aja. Mereka langsung kirimkan sama Anda gitu loh. Karena debt collector itu tugasnya menagih. Ya bagaimanapun caranya mereka harus mendapatkan tagihan. Apapun yang mereka ucapkan itu, dibalik itu semuanya adalah tagihan. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan, hanya semata ketidaktahuan Anda tentang fintech data center atau pusat data fintech lending. Fungsinya sama aja kok. Kalau nama Anda masuk ke sini, ya sesuai dengan aturan itu, kemungkinan besar Anda tidak bisa meminjam di pinjol legal manapun. Kalau SLIK berbeda di semua perbankan manapun. Ya, tapi pinjol itu belum mau melaporkan datamu ke SLIK maupun ke fintech data center karena mereka sangat sulit mencari nasabah. Ya, kalau mereka blacklist lagi, nanti berkurang dong nasabah mereka. Jadi, hal-hal seperti ini hanyalah semata penagihan-penagihan liar yang dilakukan oleh debt collector. Ya, habis itu kita kembali kepada SLIK juga. Untuk SLIK teman-teman semuanya yang pinjaman 300, 500 ribu atau sejuta paling tinggi, kata OJK yang terbaru adalah itu namamu tidak boleh muncul di dalam SLIK. Ya. Karena gara-gara SLIK ini Menteri Perumahan, siapa namanya itu? Menteri PKP, saya lupa juga teman-teman, nanti isi aja dalam kolom komentar, memohon atau meminta pada OJK kalau bisa nama orang yang tersandra di SLIK ini dilakukan pemutihan. Sehingga OJK mengambil kesimpulan hutang 1 juta ke bawah tidak muncul di SLIK. Ya. Jadi yang berhutang-hutang pulsa 300 ribu, 500 ribu aman. Hutang di atas itu juga belum tentu ada jaminan namamu akan masuk ke SLIK. Ya, jadi lebih baik hari ini nggak usah terlalu terjemahkan apa yang diucapkan debt collector. Langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki hidup. Bagaimana hidup yang sudah hancur ini bisa pulih kembali. Itu langkahnya gitu loh. Kalau memang telepon, WhatsApp, email ini sangat mengganggu, putus. Daripada kita sibuk menerjemahkannya. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang mau konsultasi silakan di nomor yang ada tertera teman-teman. Oke,
Saya coba dulu jawab satu-satu ya teman-teman ya. Kita jawab dulu tentang Pusdapil ini. Pusdapil atau FDC ini menjadi kekuatan penuh dari debt collector untuk menakut-nakuti mereka yang tidak tahu. Teman-teman semuanya, untuk FDC sendiri, Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, gunanya hampir sama dengan Slick. Ketika nama kita masuk ke sana, kemungkinan besar kita akan sangat kesulitan untuk mengajukan pinjaman di pinjol legal manapun. Apakah ini akan kita jadikan sebagai bahan ketakutan? Tidak. Ini hanyalah bagian proses dari sebuah penagihan. Sedangkan Slick aja itu tidak perlu Anda takuti, karena Slick itu adalah ketakutan bank, ketakutan leasing, ketakutan dari si pinjolnya sendiri. Kalau semua orang namanya masuk Slick, apa gunanya bank, apa gunanya leasing, apa gunanya pinjol? Jadi bahasa-bahasa yang digunakan seperti ini, bahwa namamu akan masuk ke dalam Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, jangan di-framing terlalu jauh teman-teman. Jangan dipikirkan terlalu jauh gitu loh. Hal ini hanyalah kata-kata. Dan mereka pun sebenarnya pinjol-pinjol ini tidak berpatok pada Fintech Data Center ataupun Pusat Data Fintech Lending. Bahkan OJK terbaru mengeluarkan aturan yaitu POJK nomor 11 tahun 2024 yang berlaku 31 Juli 2025. Yang mana di sana pinjol menjadi pelapor Slick. Yang terjadi hari ini, tidak semua pinjol melaporkan data Anda ke Slick karena mereka takut dan khawatir tidak mendapatkan nasabah lagi. Jadi saya sarankan tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu cemas dengan kata-kata FDC ataupun Pusdapil ya.